Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Dwi Janingrum, NIM 2020 11026, kelas 3F Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah komunikasi bisnis di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu latar belakang perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam produksi mie instan dalam kemasan. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis kemasan sebagai divisi pendukung yang menawarkan kemasan fleksibel dan bergelombang. Dalam 2 dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Yang kedua yaitu permasalahan komunikasi bisnis yang dihadapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pengaruh komunikasi bisnis, organisasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada bagian produk mie instan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Indofood Sukses Makmur Tbk di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Namun, pemasaran Indomie ke luar negeri bukannya tanpa masalah. Di Taiwan sempat terjadi masalah ketika produk Indomie ditarik dari pasaran. Berikut penjelasannya. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasaran Taiwan. Selanjutnya, dari masalah di atas terdapat sudut pandangnya antara lain. Yang pertama, perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Dan yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mendapat larangan untuk mengedarkan barang produksinya dan melanggar etika bisnis dalam berkomunikasi antar bisnis yang lain. Sejarah singkatnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangajaya Inti Kusuma yang pada tanggal 15 Februari 1944 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi, dari pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Dari penjelasan di atas, terdapat kesimpulan dan saran. Dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Maka dari itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan kinerja yang antara lain yaitu memperkuat mereknya sendiri, misalnya dengan melakukan motivasi dan inovasi, meningkatkan kesetiaan retailer dan memberikan bonus pembelian, dan pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.